المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita muliakan, Ketua Masjid Jami Al-Muhajirin yang saya hormati, para sepuh, para hujjaj, jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Awalan bersyukur kita kepada Allah. Pada pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia, yakni masjid. Khairul makan al-masajid atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya tempat di muka bumi adalah masjid. Wa syarrul makan, seburuk-buruknya tempat di muka bumi kata Rasul al-fusuq, yakni pasar. Alhamdulillah dengan izin Allah kita sama-sama pada pagi hari ini bisa berkumpul di sebuah tempat yang sangat mulia, yakni Masjid Jami Al-Muhajirin. Maqail ulama di dalam sebuah maqail mengatakan al-mu'min fil masjid kasama fil ma'i. Orang beriman berada di dalam masjid kasama fil ma'i, diumpamakan ikan di dalam air. Bapak suka lihat ikan di dalam air, Pak? Itu ikan di dalam air tenang nggak, Pak? Betah nggak, Pak? Betah, lihat. Itu pun sama, orang beriman itu ketika ia berada di dalam masjid, ia tenang, ia betah. Sedangkan kata ulama, wal munafik, sebaliknya orang-orang munafik, fil masjid, di dalam masjid, kapoir fil opas, diumpamakan burung di dalam sangkar. Bapak suka lihat burung, Pak, di dalam sangkar? Itu burung dalam sangkar betah nggak, Pak? Enggak, Pak. Ingin cepat keluar itu burung. Itu pun sama, Pak. Orang munafik di dalam masjid nggak betah, inginnya cepat keluar. Nauzubillah. Oleh karena itu, alhamdulillah dengan izin Allah, pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang sangat mulia, yakni masjid. Di siang hari kita melaksanakan ibadah puasa. Di malam hari kita melaksanakan sholat sunnah qiyamul lail. Mudah-mudahan amaliyah bulan suci Ramadan, mahdoh ataupun ghair mahdoh, kiranya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Habibun al-Karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebahagiaan ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kepada kita kepada bulan yang sangat mulia, yakni bulan suci Ramadan. Dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita mohon kepada Allah. Doa yang sering kita bacakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan suci. Alhamdulillah. Doa yang sering kita panjatkan kepada Allah, Allah kabulkan. Dengan wasilah nikmat umur panjang,
Allah pertemukan kembali kepada kita kepada bulan yang sangat mulia, yakni bulan suci. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, beliau nggak sempat bertemu dengan Ramadan. Bulan Rajab sudah kembali kepada Allah. Bulan Sa'ban kembali kepada Allah. Tapi alhamdulillah kita semua dengan wasilah nikmat umur panjang Allah beri ketemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Di dalam hidup tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya sudah takdir dari Allah Subhanahu. Ini artinya Allah memberi kesempatan kembali kepada kita. Kesempatan untuk selalu beribadah, beramal soleh. Bekal kita untuk memasuki alam yang selamanya, yakni alam akhir. Terlebih kita sekarang bulan suci Ramadan sudah berada di detik-detik terakhir. Kita sekarang sudah memasuki puasa yang ke berapa Pak? 20 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis telah bersabda, kata Rasul, "Idza kana akhirur Ramadan bakatis samawati wal ardh musibatan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Qila ya Rasulullah, ayyu musibatin hiya? Qala bihabur Ramadan. Idza kana akhirur Ramadan, ketika ada akhir bulan suci Ramadan, bakatis samawati wal ardh, maka ahli langit dan ahli bumi semuanya menangis. Musibah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila, ketika itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayy musibatin hiya?" Apa musibah tersebut wahai Rasul? Sampai ahli langit dan ahli bumi menangis. Qala, Rasul menjawab, "Zihabur Ramadan." Karena Ramadan akan berpisah. Karena Ramadan akan pergi. Sehingga ahli langit dan ahli bumi semuanya menangis. Sebab Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Sampai Rasul dalam hadis yang lain mengingatkan kepada kita, kata Rasul, "Lau ta'lamu ummati ma fir Ramadan." Seandainya tahu umatku akan keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan, la tamannau, pasti mereka menginginkan kepada setiap tahun. Ingin semuanya bulan-bulan Ramadan. Ingin setiap tahun ada bulan suci Ramadan. Emangnya kenapa Rasul meneruskan hadisnya? Kata Rasul, "Annal hasanat mudha'afatun." Kebaikan-kebaikan berada di bulan suci Ramadan, mudha'afah, dilipat ganda. Pahala-pahala salat sunnah Allah balas menjadi pahala-pahala salat wajib. Makanya ketika kita mungkin di bulan-bulan yang lain jarang sholat sunnah, mumpung berada di bulan Ramadan, berbanyak sholat sunnah. Obliyah, ba'diyah, sholat sunnah wudu, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, dan lain sebagainya. Terutama ada sholat sunnah yang dikerjakan 1 tahun cuma 1 bulan. yakni sholat sunnah, jangan sampai bolong. Itu pahalanya subhanallah, Allah lipat gandakan. Itu berada di bulan suci Ramadan. Pahala sholat wajib Allah lipat gandakan. Dan sebaik-baiknya sedekah pun berada di bulan suci Ramadan. Orang yang bersedekah, afdhalus sedekah, kata Rasulullah, paling utama sedekah di syahr Ramadan, di bulan suci Ramadan. Inilah bulan yang sangat diistimewakan. Selanjutnya kata Rasulullah, wadzunub mustaghfiratun, dosa-dosa diampunin oleh Allah. Dengan asbab kita berpuasa, dosa-dosa kita diampunin oleh Allah. Makanya Ramadan kata ulama disebut juga dengan syahrul taubat. Bulannya taubat, kembali kita kepada Allah. Merenung, bertafakur dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ingat. Berzikir, berkembali kita kepada Allah.
Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Rasulullah, al-ainaini yaumal qiyamah. Ada dua mata, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat tidak akan menangis. Ketika manusia berkumpul di alam mahsyar, miliaran manusia berkumpul pada waktu itu. Mata yang pertama yang tidak akan menangis di hari kiamat di padang mahsyar, kata Rasulullah, mata yang ketika hamba tersebut hidup di alam dunia, ia ingat akan dosa yang ia lakukan, ia kembali kepada Allah, ia taubatan nasuha, betul-betul bertaubat. Dengan bertobat kepada Allah, ia sampai meneteskan air mata, tetesan-tetesan air mata yang jatuh ke bumi. Kelak di yaumil akhirat Allah Subhanahu wa taala balas ketika manusia berkumpul di alam mahsyar, matanya Allah berikan kebahagiaan. Ini yang pertama. Mata yang kedua, kata Rasulullah, yang kelak nanti di yaumil mahsyar, manusia berkumpul ketika itu tidak akan menangis, Allah berikan kebahagiaan. Yakni mata yang ketika orang tersebut hidup di alam dunia, ia pernah melawan ngantuk semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun qiyamul lail ngantuk, walaupun sahur ngantuk, walaupun sholat subuh yang kita laksanakan pada pagi hari ini ngantuk, kita lawan ngantuknya. Orang yang pernah melawan ngantuk semata-mata untuk beribadah kepada Allah, kelak di yaumil akhirat Allah balas. Muliakan matanya, tidak akan menangis ketika ia berada di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita semua ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Ini berada di bulan suci Ramadan. Wal dzunub mustaghfiratun, dosa-dosa diampuni kata Allah. Wad da'awat mustajabah, doa-doa dikabulkan oleh Allah. Orang-orang yang berpuasa doanya dikabul oleh Allah. Oleh karena itu jangan bosan-bosan kita minta kepada Allah. Dan kita yakin ketika kita mohon kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Terus seandainya umpama di dunia enggak dikabulkan, kelak di yaumil akhirat Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Semakin banyak meminta, Allah semakin senang. Justru Allah benci kepada hamba-hamba yang tidak mau berdoa. Sampai di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Rasul, man lam yad'ullah yaghdab alaihi. Man lam yad'ullah, barang siapa yang tidak mau berdoa, tidak mau menangis di hadapan Allah, yaghdab alaihi, maka Allah akan membencinya. Oleh karena itu di bulan yang sangat mulia ini, perbanyak kita mohon kepada Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Rasul, salatu da'awatin mustajabah. Ada 3 doa yang dikabul oleh Allah. Yang pertama, da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang lagi musafir, lagi ngelancong. Pahalanya dikabul, doanya dikabul oleh Allah. Yang ketiga, da'watul mazlum, doa-doa orang-orang yang terzalimi. Oleh karena itu kita jangan zalim kepada orang lain. Doanya dikabul oleh Allah. Walau kafiran, kata Rasulullah, walaupun orang kafir. Itulah 3 doa yang dikabul oleh Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah, salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita berbuka puasa. Disitulah tempat maqam mustajab dikabulkannya doa. Sampai di dalam hadis Rasul bersabda, kata Rasul, as-shaim idza aftara sallat alaihi al-malaikah hatta yafragha. Orang yang berpuasa ketika ia berbuka, sallat alaihi al-malaikah, maka para malaikat akan memberikan rahmat. Malaikat akan meminta ampunan kepada orang-orang yang berpuasa hatta yafragha, sehingga selesai berbuka puasa.
Oleh karena itu ketika kita berbuka puasa, minum Bismillahirrahmanirrahim, air. Setelah minum, berdoa kepada Allah. Apa yang kita hajatkan, minta kepada Allah. Disitulah maqam mustajab, doa dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika kita berbuka, baca Bismillahirrahmanirrahim, minum dulu, baru berdoa. Allahumma lakasumtu, selanjutnya doa minta kepada Allah. Disitulah maqam mustajab, doa dikabulkan oleh Allah. Itu berada di bulan suci Ramadan. Wa da'awat mustajabah, kata Rasulullah, doa dikabulkan. Sehingga ditangisi oleh ahli langit dan ahli bumi ketika Ramadan akan berpisah. Selanjutnya kata Rasulullah, wal jannatu mushtaqatun lahum, surga merindukan kepada orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa, yang ikhlas semata-mata karena Allah, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, kata Rasulullah, "Lau azinallah lis-samawati wal ard an tatakallama laqalaka busyra liman shoma Ramadan bil jannah." Lau azinallah, seandainya Allah mengizinkan kepada penduduk langit dan penduduk bumi untuk berkata, untuk berbicara laqalaka, pasti mereka berkata busyra, beri kabar gembira liman shoma Ramadan bil jannah, dengan orang-orang yang berpuasa Ramadan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berpuasa, Pak, kelak di yaumil akhirat Allah siapkan surganya, namanya surga Rayyan. Dan ibadah puasa ini ibadah yang sirpayah, ibadah yang enggak kelihatan. Kalau sholat kelihatan ya Pak? Kelihatan. Haji kelihatan. Orang zakat kelihatan. Tapi kalau puasa, nggak ada yang tahu, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain telah bersabda, kata Rasulullah, nanti di akhirat saya tiru mislu kaum, ada suatu kaum yatiru, mereka berterbangan seperti burung memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu para malaikat penjaga surga bertanya kepada kaum tersebut, "Man antum, siapa kamu sekalian wahai kaum?" Kata malaikat, "Hal antum minal mursalin, apakah kamu dari utusan Allah?" "La, bukan," kata kaum tersebut. "Waman antum minas syahidin, apakah kamu dari orang-orang yang syahid, orang yang mati membela agama Allah sampai masuk ke surga berterbangan langsung tanpa dihisab?" "La, bukan," kata kaum tersebut. "Lalu siapa engkau wahai?" kata kaum malaikat bertanya kepada kaum tersebut. Qalu, mereka menjawab, "Nahnu min ummatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kami adalah kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abadna fid dunya syirran wa yadkhulul jannata sirran. Abadna fid dunya, kami adalah kaum yang ibadah ketika hidup di dunia secara rahasia, wa yadkhulul jannata sirran, dan masuk kepada surganya Allah dengan rahasia. Mudah-mudahan kita semua Allah masukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan wasilah puasa yang rahasia, sehingga kelak kita pun masuk kepada surganya Allah secara rahasia. Amin ya rabbal alamin. Inilah ibadah puasa, ibadah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Sampai kepergiannya Ramadan, ditangisi oleh penduduk-penduduk bumi, ditangisi oleh penduduk-penduduk bumi. Dan kita sekarang sudah berada di akhir-akhir Ramadan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat ketika beliau berada di akhir-akhir Ramadan, di dalam hadis itu memakai dua istilah, Pak. Ada yang dikatakan Ghaddul basar wa ahfidul mindor. Ghaddul basar artinya melek mata. Wa ahfidul mindor artinya mengencangkan tali ikat pinggang.
Ini kebiasaan Rasulullah. Artinya Rasulullah di akhir-akhir Ramadan ini jarang tidur, Pak. Kenapa? Sebab di akhir-akhir Ramadan ini kita akan dipertemukan oleh Allah kepada sebuah malam, di mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah mengulang-ulang kalimat tersebut. Kapan datangnya malam Lailatul Qadar? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan informasi kepada kita selaku umatnya. Kata Rasul di dalam sebuah hadis, taharru Lailatul Qadri bi asy awakhir min syahr Ramadan. Taharru, carilah oleh kamu malam-malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Di 10 terakhir kata Allah, cari tuh malam-malam Lailatul Qadar. Kalau orang beribadah pas dengan malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, Pak. Kalau kita hitung-hitung, 1000 bulan itu kurang lebih berapa tahun, Pak? Hampir 83 tahun, Pak. Orang beribadah satu malam, nilai pahalanya seperti orang yang beribadah sampai 83 tahun. Subhanallah. Ini adalah kemuliaan anugerah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis di hadapan Allah, memohon kepada Allah. Kenapa? Sebab Rasulullah iri kepada umatul qadimah, kepada umat-umat terdahulu. Umat dahulu itu Allah berikan nikmat umur panjang, Pak. Nabi Musa alaihissalam umurnya sampai 390 tahun. Nabi Nuh alaihissalam sampai 990 tahun umurnya. Umurnya panjang-panjang umat dahulu itu. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang paling pendek umurnya, Pak. Sampai Rasulullah dalam hadis telah mengingatkan kepada kita, kata Rasul, inna umrah ummati baini sittin wa sab'in. Inna umrah ummati, sesungguhnya umur umatku, kata Rasulullah, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Malahan kalau kita melihat umur Rasulullah sampai berapa, Pak? 63 tahun. Kalau kita sekarang umur 60 tahun melihat umur Rasulullah, berarti berapa tahun lagi, Pak? Nah, 3 tahun lagi tuh. Terus ke situ, Pak. Kalau kita sekarang umur 62 tahun 11 bulan, berarti sebulan lagi tuh, Pak. Kalau kita melihat umurnya, Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendek, Pak. Pendek. Oleh karena itu Rasulullah menangis. Ingin diberikan, akhirnya Allah berikan tuh malam kemuliaan anugerah, berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab perjalanan hidup manusia ketika kita masuk kepada alam akhirat, Allah telah gambarkan dalam Al-Qur'an. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Wa inna yawman, dan sesungguhnya satu hari di alam akhirat berbandingan hidup di dunia 1000 tahun. 1000 tahun. Satu hari di akhirat 1000 tahun hidup di mana? Di dunia. Kalau umur dunia sekarang Masehi 2020, berarti baru 2 hari. Kalau umpama kita Allah berikan anugerah umur panjang sampai 60 ataupun sampai 70 ataupun sampai 80, kalau hitungan akhirat belum sampai 1 hari. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di mana? Di 1 hari di akhirat pun lama, 1 hari. Kalau kita bahagia lama, kalau kita mendapatkan azab, nauzubillah, lama.
Inilah kehidupan dunia, Pak, yang hanya sesaat. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan akidah, menanamkan keyakinan kepada para sahabat ketika itu, bahwasanya ada kehidupan setelah alam dunia ini, yakni alam akhirat. Sehingga inti daripada ibadah puasa yang Allah perintahkan kepada kita, Allah mengakhiri ayatnya, la'allakum, agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Orang yang takwa, orang yang percaya kepada adanya alam akhirat, adanya kehidupan setelah adanya kematian. Jadi ketika kita mati, bukan akhir daripada kehidupan. Justru ketika kita mati, kita akan mengalami yang namanya kata Rasulullah, awwalun min manazilil akhirah. Awal daripada awal-awal alam akhirat. Disitulah kita akan mengalami. Oleh karena itu para alim ulama membagi keyakinan ini terbagi kepada 3, Pak. Yang pertama kata ulama, ada yang disebut dengan ilmu yakin. Ilmu, kepahaman, pengetahuan tentang keyakinan. Kita yakin adanya alam kubur, siksaan kubur, adanya surga, neraka, ilmu, Pak. Yang kita sering ngaji dari ulama, dari kiai, itu namanya ilmu yakin. Naik derajat yang kedua disebut, kata ulama, disebut dengan hakul yakin. Hak, yakni kebenaran, Pak. Kebenaran tentang adanya alam akhirat, alam siksa kubur, nikmat kubur, Allah nanti berjalan. Itu benar adanya, Pak. Sehingga kita sering mendengar ada orang masuk kepada alam kubur, masuk kubur belum lama, sudah puluhan tahun, digali lagi umpamanya, jasadnya masih utuh. Itu kebenaran, Pak. Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, Pak, pengarang kitab, banyak kitabnya, meninggal di Mekah. Ketika itu makamnya mau dibongkar karena ada pelebaran jalan, jasadnya pas digali masih utuh. Itu, Pak, ada. Itu namanya hakul yakin. Tingkatan yang ketiga ada yang disebut dengan ainul yakin. Ain artinya mata kebenaran Allah nanti terlihatkan. Dan ainul yakin ini ketika kita mau meninggal, Allah nanti terlihatkan. Allah telah gambarkan di dalam surat berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, yakin adanya Allah. Walaupun lapar, ia kerjakan. Emang perintah Allah. Perintah Allah. Sumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah dalam beribadah. Istiqomah dalam meninggalkan larangan Allah. Tatanazzalul malaikah, maka para malaikat akan turun, memberikan kabar gembira dengan surganya Allah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan turunnya malaikat? Imam Jalalain As-Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalain mentafsirkan turunnya malaikat itu indal maut, ketika manusia dalam keadaan sakaratul. Disitulah, Pak, suatu saat kita akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Detik-detik manusia akan berpisah dengan kehidupan dunia yang fana. Ainul yakin, Allah terlihatkan pada waktu itu. Sehingga Rasul dalam sebuah hadis telah bersabda, kata Rasul, la yakhruj ruhul mu'min, tidak akan keluar ruh orang-orang yang beriman hatta yarah makanu fil jannah. Allah perlihatkan surganya Allah. Kadang kita sering melihat orang sakaratul maut tersenyum, Pak. Tersenyum. Kenapa sampai tersenyum? Ainul yakin, Allah perlihatkan matanya dengan keyakinan. Yang ia percaya kepada Allah adanya surga, adanya neraka. Allah perlihatkan surga ketika itu.
Suatu saat kita akan mengalami. Walam yakhruj ruhul kafir, dan tidak akan keluar roh orang kafir. Orang-orang yang munafik, orang-orang yang jauh dari Allah, enggak mau salat, enggak mau puasa, hidup di dunia menentang, melawan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarah makanahu finnar. Allah perlihatkan ancaman Allah berupa api neraka. Nauzubillah. Makanya kadang-kala kita sering melihat ada orang ketika sakaratul maut kayak ketakutan, Pak. Nauzubillah. Ada sampai lidahnya keluar. Kadang-kala sakaratul maut lama. Saya punya teman, Pak. Ini kisah nyata. Beliau kerja di rumah sakit, Pak. Tapi bagian apa? Bagian memandikan jenazah. Pas wafat, selesai wafat dipandikan selesai, tetapi pas mau selesai, mau apa? Mau dikafani, terjadi keanehan, Pak. Kenapa aneh? Itu kakinya Pak nggak mau nyatu, Pak. Kaki itu bisa terus. Lepas lagi ikatannya. Ikat nggak bisa lagi. Sampai yang jenazah itu ahlinya memanggil keluarga. Dosa apa yang ia lakukan sampai begini? Ahli keluarga itu ingat apa yang ia lakukan ketika hidupnya. Ada yang menjawab bahwasanya jenazah tersebut ketika hidup di alam dunia jauh dari Allah, yang sering meninggalkan ibadah sholat. Itu Allah perlihatkan pada dunia juga sudah begitu. Orang-orang yang enggak sholat. Nauzubillah min dzalik. Jadi keyakinan, ainul yakin. Ain itu artinya mata kita, Allah perlihatkan kebenaran. Kebenaran adanya siksaan kubur, kenikmatan kubur, adanya surga, Allah nanti perlihatkan. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang adanya Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'an sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ciri orang yang bertakwa, Allah yang pertama sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Yang Allah sebut pertama ghaib dulu, Pak. Tuh. Adanya siksaan kubur, adanya nikmat kubur, adanya surga, adanya neraka. Kelihatan enggak, Pak? Kagak kelihatan, Pak. Tapi kita harus yakin. Kok yakin? So, ada petunjuk. Petunjuk Allah yang disampaikan oleh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk kita Al-Quran, ada hadis. Diceritakan oleh Allah orang-orang baik begini, orang-orang jahat begini. Itu, Pak. Oleh karena itu, dengan adanya puasa. Puasa adalah ibadah yang syirk, menanamkan kepada kita keyakinan bahwasanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan suatu saat Allah akan membalas. Sehingga Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Innallaha, sesungguhnya Allah la yudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik, beribadah kepada Allah, Allah nanti balas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. A'dadtu liman ittaqa ma la 'ainun ra'at wala sami'an wala udhunun sami'at wala khatara fil qalbil basar. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, saya menyediakan, kata Allah, kepada orang-orang yang takut kepadaku, yang beribadah kepadaku, mala ainun ra'at, mata yang belum pernah terlihat, kuping belum pernah terdengar, belum tergetar di dalam hati seseorang, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan surga nanti, Pak, bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, Allah catat sebagai ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Muttaqin, hamba-hamba yang takwa kepada Allah, yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah.
Oleh karena itu mari kita sama-sama di akhir-akhir Ramadan ini berbanyak kita berzikir, berbanyak kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mengharap, mudah-mudahan di tahun ini Allah pertemukan kepada kita dengan malam Lailatul Qadar. Imam Al-Ghazali di dalam sebuah maqail memberikan kepada kita informasi. Kata beliau, ketika Ramadan di awal di hari Selasa. Sekarang kan Ramadan di hari Selasa ya. Maka Lailatul Qadar itu berada di malam 7 likur, yakni malam yang ke-27. Insya Allah malam Ahad kalau nggak salah Pak ya, malam Ahad depan Pak ya. Usahakan di situ Pak. Di malam yang ke-27 kita bangun. Ketika itu langit cerah, binatang-binatang semuanya tidak ada bersuara. Ribuan miliaran malaikat turun ke muka bumi. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Ishhadu, saksikan wahai para malaikat kepada hamba-hambaku. Ketika beliau meminta ampunan, aku buka pintu ampunan. Barang siapa yang memohon kepadaku, Allah akan mengabulkan." Itulah bulan malam-malam kemuliaan pada waktu itu. Oleh karena itu jangan sampai kita ketinggalan. Terutama nanti di malam ke-27. Sebab Lailatul Qadar itu biasanya di malam-malam ganjil Pak ya. 21, 23, 25, 27, 29. Itu Imam Al-Ghazali beliau memberikan informasi kepada kita. Ketika Ramadan di awalnya di Selasa, di malam ke-27 itu berada. Oleh karena itu sempatkan nanti di malam-malam terakhir ini Pak, ya, kita cari malam-malam Lailatul Qadar agar kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kita bisa bertemu dengan Ramadan. Kita tidak ada jaminan apakah bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Mungkin Ramadan tahun ini terakhir bagi kita bertemu dengan Ramadan. Oleh karena itu mari kita kesempatan hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik selama berada di bulan Ramadan ini berbanyak kita ibadah. Ibadah makhdoh, hubungan langsung kita kepada Allah. Ibadah ghair makhdoh, hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah harus baik, hablum minanas pun harus baik. Dua-duanya kita jaga, dua-duanya kita rawat. Pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan. Bahagia dunia, bahagia akhir. Dan pada akhirnya mudah-mudahan ketika kita nanti bertemu dengan satu Syawal, mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksana seorang bayi yang baru lahir ke alam dunia sudah enggak punya dosa. Oleh karena itu kita jangan sampai termasuk kepada salah satu hadis Rasul. Rasul mengingatkan, kata Rasulullah, "Bima antu rajulin ja'a Ramadan wa tama Ramadan qabla ayyaghfirullah." Sungguh merugi kata Rasulullah yang apabila datang kepada mereka bulan Ramadan, sempurna Ramadan selama 1 bulan, tetapi mereka belum mendapatkan rahmat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kesempatan akhir-akhir Ramadan ini dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'aid man labisa usul jalid walakin 'aid liman istaghfara min adz-dzunub. Bukan dinamakan Aidul Fitri orang-orang yang memakai pakaian-pakaian yang baru, memakai kendaraan-kendaraan yang baru kata Rasul, walakin 'aid, tetapi yang namanya Aidul Fitri liman istaghfara, orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aid artinya kembali, fitrah artinya kesucian, kembali kepada kesucian. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Mungkin hanya ini yang Al-Fakir sampaikan. Kalam demi kalam yang Al-Fakir sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Khusus kepada Al-Fakir, umumnya kepada para jamaah. Terakhir mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Di makom mustajab ini semoga hajat-hajat kita yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki-rezeki kita yang masih ada di langit Allah turunkan. Rezeki kita yang masih ada di bumi Allah keluarkan. Dan mudah-mudahan yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, keturunan kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleh.
almarhumah orang tua kita, kakek kita di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya suatu saat kita pun sama akan kembali kepada Allah, bertemu dengan malaikat Jibril. Mudah-mudahan kita semua tercatat wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah nikmat umur panjang, bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala khairin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biniyatil mazkur al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari Al-Fakir cukup sekian. Mohon maaf bila ada kehilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا